SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalati finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk mendatangi panggilannya yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal perbuatan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam khutbah yang pertama ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah pada umumnya agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, rasa takut yang dimiliki oleh seorang hamba sehingga dia mengerjakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan dia menjauhi seluruh larangannya. Karena dengan takwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Dan dengan hilangnya takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan yang mulia, tujuan yang utama, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita semua karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Begitu pula sebaliknya, perbuatan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan
apabila pelakunya belum bertaubat sampai meninggal dunia, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang selainnya apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang sangat agung. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman yang diperbuat oleh seorang hamba merupakan kegelapan yang akan dia dapati kelak pada hari kiamat. Apabila kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, maka kesyirikan adalah penyebab kezaliman yang paling besar yang akan didapati seorang hamba kelak pada hari akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga wajib bagi kita semua, wajib bagi seluruh kaum muslimin agar waspada, agar mengetahui supaya tidak terjerumus ke dalam dosa besar tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan tetapi dosa kesyirikan ini tidak terjadi begitu saja. Ada penyebabnya. Sejak pertama kali dosa tersebut terjadi di atas muka bumi ini sampai hari ini, maka dosa kesyirikan itu ada penyebabnya. Min awalil inhirafatil basyariyah min qaumi Nuh alaihi salam. Sejak zaman kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara penyebab terjerumusnya seorang hamba ke dalam dosa tersebut adalah al-mubalaghatu fil i'jab, yaitu kagum yang berlebih-lebihan sehingga menyebabkan seorang al-ghulu, bersifat berlebih-lebihan dalam menghormati, dalam mengagungkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kaum Nabi Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa' wa la yaghut wa ya'uq wa nasra. Dan ketika mereka berkata, kaum Nabi Nuh, janganlah kalian tinggalkan Tuhan kalian, dan janganlah kalian lupakan, tinggalkan orang-orang saleh ini. Siapa itu? Waddah, Suwa, Yaghut, wa Ya'uq, dan Nasr. Karena itu adalah orang-orang saleh, dan mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung, dalam mengagungkan dan menghormatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa qalatil yahudu Uzair binullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasannya Uzair adalah putra Allah. Wa qala an-nasara al-masih binullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasannya Nabi Isa adalah putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Itu ucapan yang mereka katakan. Mereka mengikuti orang-orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Allah Subhanahu wa taala memerangi dari apa yang mereka anggap. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara penyebab terjerumusnya seseorang ke dalam kesyirikan, yaitu al-imanu bil mahsusi faqat, yaitu membatasi keyakinan sesuatu yang ditangkap oleh panca indera saja.
berusaha realistis, akan tetapi dia realistis sesuatu yang menjerumuskannya ke dalam dosa. Dia tidak beriman terhadap sesuatu yang tidak dilihat. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia sentuh, baru seseorang akan percaya. Akan tetapi urusan iman, perkara di dalam agama ini kebanyakan adalah perkara gaib. Al-imanu billah, al-imanu bil malaikah, al-imanu bil qada wal qadar, al-imanu bil yaumil akhir. Maka seluruhnya adalah perkara-perkara gaib yang mana seorang hamba hanya bisa beriman dan percaya dari kabar yang jujur, yaitu kabar yang disampaikan oleh Al-Quran atau kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai Bani Israel. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Bani Israel, ketika kalian berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan terang benderang. Maka apabila seseorang membatasi dirinya beriman terhadap sesuatu yang terlihat, terdengar saja dan tersentuh, maka akan mudah jatuh dan terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan di antara penyebab seseorang terjerumus ke dalam dosa tersebut adalah kebodohan. Bodoh apabila seseorang jauh dari agama, tidak mau belajar, tidak mau mendatangi majelis ilmu, tidak memprioritaskan urusan agama, maka akan semakin jauh dari kebenaran sehingga menyebabkan dirinya mudah terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihi salam untuk mengatakan kepada Bani Israel, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Ketika Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, wahai kaum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Maka mereka dengan kebodohannya berkata, wahai Musa, apakah engkau bersendau gurau, bermain-main dengan kita? Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang perkara orang-orang munafik. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika dikatakan kepada mereka berimanlah seperti imannya orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, qalu anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, ala innahum humus sufaha, ketahuilah bahwasanya merekalah adalah orang-orang yang bodoh. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan di antara penyebab terjerumusnya seseorang ke dalam dosa kesyirikan adalah mengikuti hawa nafsu, memperjuangkan hawa nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Ketika datang utusan Allah kepada mereka, yang mana risalahnya bima la tahwa anfusuhum, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, kenyamanan mereka terusik dengan risalah ilahiyah,
Fariqan kadzabu, di antara mereka ada yang mendustakan, wa fariqan yaqtulun, dan di antara mereka ada yang berbuat lebih, membunuh nabi dan rasul tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan di antara penyebab terjerumusnya seseorang ke dalam dosa kesyirikan adalah kesombongan, merasa congkak, merasa tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Mereka telah berbuat kufur, mereka telah melampaui batas. Wastaiqanatha anfusuhum, akan tetapi dalam hati kecilnya, dalam lubuk hatinya yang terdalam, zulma wa uluwa, dalam hatinya mereka meyakini bahwasanya mereka adalah seorang hamba. Mereka lakukan itu karena mereka berbuat zalim. Wa uluwa, dia merasa tinggi. Kemudian Allah SWT juga jelaskan mengenai seseorang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Apakah kalian tidak melihat seseorang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam karena Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkannya kekuasaan. Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim berkata kepada dia bahwasannya Allah adalah Tuhanku yang maha menghidupkan lagi maha mematikan. Maka dia berkata, qala ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada dia, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari dari arah timur. Allah terbitkan dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau engkau adalah Tuhan, maka datangkanlah dari arah barat. Fabuhitalladzi kafar, maka orang kafir tersebut malu. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Barakallahu lakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Fastaghfiruhu wa tubu ilaih. Innahu huwal waliyul ghafuru dzur rahmah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumin alqah, wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan di antara penyebab terjerumusnya seseorang ke dalam dosa kesyirikan adalah at-taqlid, yaitu fanatik buta. Fanatik yang berlebih-lebihan, tidak dilandasi dengan mengetahuinya dasar dari agama. Hanya sekedar ikut-ikutan, tidak mau tahu akan ilmunya. Maka hal tersebut akan mudah menjerumuskan seseorang ke dalam dosa kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Dan tidaklah kami mengutus Rasul dan Nabi di suatu tempat illa qala mutrafuha, kecuali penduduk desa tersebut yang sudah merasa tenang, merasa makmur,
mereka akan mengatakan, inna wajadna, sesungguhnya kami telah mendapati aba'ana ala ummah, bahwasannya bapak dan kakek-kakek kami telah melakukan hal tersebut. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami meneruskan kebiasaannya, kami melanjutkan adatnya. Maka demikianlah seseorang yang tidak mempelajari dasarnya, hanya sekedar ikut-ikutan saja, maka akan mudah terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Kemudian di antara penyebab terjerumusnya ke dalam dosa tersebut adalah wasawis syaitaniyah, adalah bisikan syaitan. Oleh karenanya, seseorang hendaknya selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala jelaskan mengenai generasi pertama sampai terjadinya awal kesyirikan di muka bumi ini. Kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu masih lurus agamanya selama 10 generasi, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai datangnya Nabi Nuh alaihi salam. Kana nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Setelah itu Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Maka selayaknya kita selalu mengingat doa tersebut dan memanjatkan doa tersebut. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta untuk dijauhkan dari dosa kesyirikan yang kami mengetahuinya, dan kami mohon ampun dari dosa kesyirikan yang kami tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di antara penyebab terjerumusnya ke dalam dosa kesyirikan adalah mudah percaya terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Mudah percaya terhadap dongeng-dongeng. Mudah percaya terhadap kisah-kisah yang belum tentu benarnya. Ketika disebutkan bahwasannya Ustadz Fulan, Kiai Fulan, atau Syekh Fulan bisa mengetahui perkara yang gaib, maka dia percaya. Bahwasannya Ustadz Fulan, Syekh Fulan, dan Kiai Fulan bisa terbang, bisa menghilang, bisa hadir dalam satu waktu di majelis, dan dia juga bisa pergi ke Makkah. Maka hal-hal yang dusta tersebut, sesuatu yang belum jelas kebenarannya, mudah dipercaya, itu akan menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Maka kaum Thamud fahadainahum, telah kami berikan petunjuk. Fastahabbul ama 'alal huda. Dia lebih memilih ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang penuh retorika. Fastahabbul ama 'alal huda, daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini, ketika seseorang lebih mengedepankan pendapat, lebih mengedepankan ucapan daripada qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ucapan para sahabat, apa yang telah dilakukan oleh salafun salih, itu ditinggalkan, maka akan sangat mudah
menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan apabila mudah percaya terhadap sesuatu yang belum tentu benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka demikian beberapa hal yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dosa kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan hati kita, langkah kita untuk berada di atas jalannya yang benar, berada di atas akidah yang lurus, akidah para sahabat, para tabi'in radhiyallahu taala anhum ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.